Penyimpanan internal merupakan salah satu komponen penting yang hadir di dalam sebuah handphone karena dapat digunakan untuk menyimpan data mulai dari aplikasi, game, hingga file. Perlu diketahui, penyimpanan internal yang hadir pada handphone memiliki kecepatan baca dan tulis yang tinggi agar mampu membuat sistem berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu aktivitas sistem. Awalnya memori berteknologi MMC, Embedded Multimedia Card, banyak diadopsi oleh handphone untuk menjadi penyimpanan internal. Namun seiring berjalannya waktu-waktu, produsen handphone kini banyak menggunakan teknologi UFS, Universal Flash Storage. Apa itu MMC dan UFS? Sebelum kita lanjut lebih dalam, alangkah baiknya jika kita tahu apa itu MMC dan UFS. eMMC adalah chip memori yang hadir pada beragam perangkat elektronik, terutama handphone, yang memiliki fungsi untuk melakukan penyimpanan data. Pada awal penggunaan di handphone, eMMC mampu menampung data yang cukup besar dan memiliki kecepatan transfer data yang bisa dibilang tinggi pada masanya. eMMC 4.5 yang lahir pada tahun 2012 mampu memiliki kecepatan baca 140 Mbps dan tulis 50 Mbps. Selanjutnya pada tahun 2013, muncul eMMC 5.0 dengan kecepatan baca 250 Mbps dan tulis 90 Mbps. Lalu eMMC 5.1 yang hadir pada tahun 2015 mempunyai kecepatan tulis 125 Mbps, namun untuk kecepatan bacanya hampir sama dengan eMMC 5.0. UFS. UFS adalah chip memori berkecepatan tinggi yang mulai diperkenalkan pada dunia. Saat pertama kali diluncurkan, UFS 1.0 memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan eMMC 5.0 sekalipun. Selanjutnya pada tahun 2012, Otoritas Memori JEDEC, Joint Electron Device Engineering Council, menerbitkan panduan dari UFS 1.1 secara umum sehingga banyak produsen yang mulai menggunakan teknologi ini untuk perangkat buatannya. Teknologi pun terus berkembang sehingga membuat UFS generasi terbaru memiliki kecepatan yang lebih tinggi lagi. Penerusnya, UFS 2.0 lahir pada tahun 2013 dan UFS 3.0 lahir pada tahun 2018 dan yang terakhir update UFS 4.0 pada Agustus 2022. UFS mempunyai teknologi transfer data yang bersamaan antara membaca dan menulis data berkat adanya standar duplex penuh. Sementara eMMC saat melakukan transfer data harus bergantian dengan proses pembacaan dan penulisan data pada waktu tertentu. Hal inilah yang menjadi faktor utama kenapa UFS lebih cepat dibandingkan eMMC. Produsen-produsen di dunia pun sudah banyak melirik UFS sebagai solusi chip memori penyimpanan internal pada handphone kelas menengah ke atas. Meskipun sudah tidak sebanyak masa jayanya. Namun beberapa vendor masih ada yang menggunakan eMMC untuk handphone kelas menengah ke bawah sebagai salah satu cara menekan harganya menjadi lebih murah lagi. Berkat kecepatan baca dan tulis yang sangat tinggi membuat banyak handphone kelas menengah ke atas terbaru sudah menggunakan memori dengan teknologi UFS. Tak hanya sampai di situ saja, UFS juga memiliki konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan dengan eMMC. Perbandingan UFS dan eMMC secara lengkap. Perbedaan signifikan antara UFS dan eMMC bisa kamu lihat di bawah ini. eMMC hanya bisa melakukan tulis dan baca dengan cara bergantian. UFS bisa melakukan tulis dan baca dengan waktu bersamaan. Dan juga proses yang diolah dari UFS bakal lebih cepat seperti SSD di perangkat komputer. UFS sudah memakai Command QW, yaitu suatu teknologi yang mampu mempercepat kecepatan perintah seperti halnya SSD lewat interface serial. Maka kecepatan pengolahan data dalam sistem bakal jauh lebih bagus bila dibandingkan eMMC. Konsumsi baterai bakal lebih hemat 50% kalau memakai UFS. Beda dengan eMMC yang masih memakai interface paralel 8 bit sehingga konsumsi daya tahan baterai bakal menjadi boros. Sebetulnya, kinerja tiap komponen smartphone tersebut memiliki ketergantungan satu dengan lainnya, cobalah untuk membandingkan UFS dengan RAM. Singkatnya, RAM memang memiliki andil yang penting sekali untuk suatu smartphone sebab RAM lah yang bakal menentukan smartphone itu dapat mempunyai akselerasi yang baik atau tidak. RAM juga memiliki kecepatan kinerja lebih bagus daripada eMMC dan UFS, tapi RAM tak memiliki kemampuan yang dimiliki UFS. Yaitu tak dapat menyimpan data,
Sebab sifat RAM memiliki karakter hanya bisa menyimpan data hanya sementara serta dia hanya bisa bekerja saat power on saja. Kelebihan UFS di smartphone. Kelebihan atau keunggulan yang diberikan UFS tentu saja akan dirasakan oleh seluruh pengguna. Yang dimana UFS sudah mampu menawarkan performa yang lebih baik ketimbang eMMC. Di saat proses booting, UFS tak akan membutuhkan waktu terlalu lama lantaran UFS telah memiliki kemampuan tulis dan baca dalam waktu bersamaan. Selain itu juga, dengan munculnya UFS ini kamu dapat menikmati game dan video dengan kualitas smooth serta Ultra HD. Jika dideskripsikan dengan lebih rinci, UFS ini berguna tidak hanya menjadi internal storage saja. Namun UFS sudah dapat memberi kontribusi yang jauh lebih baik serta dapat menunjang kinerja dari RAM dan CPU pada smartphone. Tapi, agar bisa memberikan performa yang baik dan kamu akan melakukan pengaturan ke mode hardcore haruslah sesuai dengan petunjuk. Seperti yang telah diterapkan di smartphone seperti Asus ROG Phone. Jika smartphone kamu sudah memakai UFS, baiknya kamu perlu berhati-hati ketika memakainya. Pasalnya, kalau terjadi kerusakan di UFS, tentu saja biaya yang harus kamu keluarkan tidak murah. Sebagai contoh kecilnya di perangkat yang masih memakai eMMC. Kalau muncul kerusakan di eMMC saja, rata-rata biaya penggantiannya ialah kurang lebih Rp400.000 hingga Rp500.000. Ingatlah bahwa ini hanyalah untuk eMMC saja. Kalau eMMC saja memerlukan uang sebanyak itu. Lalu bagaimana dengan UFS kalau mengalami kerusakan yang cukup parah? Untuk biaya penggantian UFS sendiri, tentu saja harganya bakal lebih tinggi ketimbang biaya mengganti eMMC. Oleh sebab itulah, untuk smartphone yang telah memakai UFS, kamu perlu memperhatikan beberapa poin penting berikut. Konsumsi arus listrik yang kurang stabil. Sering memakai mode hardcore yang berlebih. Melakukan modifikasi pada sistem yang berlebih sehingga menyebabkan kerusakan pada area tertentu di UFS. Cara pengecasan yang overcharge. Di bawah ini merupakan beberapa contoh smartphone yang telah mengadopsi UFS. Biasanya smartphone itu adalah smartphone kelas flagship, yaitu kelas smartphone yang jadi andalan sebuah vendor sehingga diberikan layanan atau fitur premium yang tak diberikan oleh smartphone non-flagship. Vivo S1 Pro, Realme C17, Samsung Galaxy A52, Samsung S Series, Huawei Nova 7, Xiaomi Mi 10. Oppo Reno 2. Dan banyak lainnya, intinya adalah smartphone yang telah mengadopsi UFS mayoritas adalah smartphone dengan level flagship. Pada usaha memberi fleksibilitas desain lebih terhadap konsumen, memori UFS jadi solusi baru, bisa ditumpuk dengan langsung di atas chip logik, kemudian mengambil uang kurang lebih 50% lebih sedikit. Sekarang kamu mengertikan apa saja perbandingan UFS dan eMMC yang diharap dapat menjadi acuan bagi kamu yang ingin membeli HP baru. Semua pilihan ada di tanganmu. Apakah masih akan memilih HP dengan penyimpanan eMMC? Atau memori keluaran terbaru dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi yang dimiliki oleh UFS? Semoga bermanfaat.